Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, Pengkhotbah 3 ayat 16. Di tempat pengadilan, di situ terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ terdapat ketidakadilan. Di tempat bersihkan korupsi, di situ terdapat korupsi. Di tempat anti koruptor, di situ terdapat koruptor. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan saya sengaja mengangkat satu ayat ini untuk kita sekalian di hari ini atau pada hari ini, sambil saudara-saudara membayangkan apa yang sementara terjadi pada konteks kekinian dirimu setiap hari. Mungkin kita berpikir seperti apa yang diungkapkan oleh pengkhotbah pada masa lalu. Ketika itu ia melihat suatu kenyataan bahwa pengadilan mengadili dan menghasilkan keputusan dengan tidak adil. Seharusnya di ruang pengadilan tersebut keadilan dijunjung tinggi, namun yang terjadi adalah keadilan yang dihempas dan muncul adalah ketidakadilan. Peristiwa atau apa yang terjadi pada masa lalu tersebut, kalau kita hantar ke dalam hidup dan kehidupan kekinian, maka tidak lebih, tidak kurang, ada juga di antara hidup kekinian kita. Tidak menutup kemungkinan bisa saja Anda dan saya mengalami pengalaman pahit seperti itu. Atau kenalan, famili, saudara, atau orang-orang yang dekat dengan Anda, dengan kita. Ketika mereka memperjuangkan keadilan, ketika mereka memperjuangkan sesuatu yang diharapkan mendapatkan pertimbangan yang adil, namun yang terjadi adalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan tersebut muncul bukan saja karena yang memutuskan dengan cara yang tidak adil, dengan pertimbangan yang tidak adil. Bisa saja ketidakadilan tersebut, keputusan yang penuh ketidakadilan itu muncul karena kekuatan lain, muncul karena kekuatan uang, pengaruh, kuasa, dan kekuasaan, sehingga membuat keputusan yang seharusnya adil, mereka hempaskan rasa keadilan tersebut dan mengikuti permintaan tekanan atau hal-hal yang memungkinkan mereka berbuat ketidakadilan. Dan dalam kerangka itu, dalam frame seperti itu, orang benar,
orang yang berbuat baik, orang yang seharusnya mendapatkan keadilan, justru tertimpa ketidakadilan, terhempas, bahkan bisa saja mereka yang menjadi orang-orang terhukum. Coba Anda ingat hal-hal yang ada di sekitarmu. Dan pada konteks yang lain saya katakan juga bahwa di tempat orang harus bersihkan korupsi, di situ terdapat korupsi. Di tempat di mana ada anti koruptor, di situ terdapat koruptor. Coba ingat beberapa hari yang lalu dalam hidup dan kehidupanmu. Orang-orang yang dibanggakan untuk memberantas korupsi, justru mereka ditangkap karena korupsi. Orang-orang yang diharapkan sebagai anti koruptor, justru mereka adalah koruptor. Dan dengan cara itu mereka juga berbuat ketidakadilan dalam menghadapi koruptor dan karya mereka sebagai korupsi. Lalu apa yang kita bisa harapkan dengan sikon yang seperti itu? Jika kita melihat pengadilan memutuskan dan ketidakadilan, jika kita menemukan bahwa di tempat keadilan terdapat ketidakadilan, jika kita menemukan bahwa keputusan-keputusan yang adil yang harus terjadi justru penuh ketidakadilan, keputusan yang muncul karena saksi palsu, ketidakbenaran, mengkesampingkan kebenaran, tidak melihat hal-hal yang baik dengan lurus hati, mengambil keputusan dengan pikiran yang berat sebelah, mengambil keputusan karena dibentuk atau ada sesuatu yang membentuk, ada dukungan, ada ancaman, ada sogokan, apa saja. Jika kita melihat hal seperti apa yang bisa kita lakukan selain kita berdoa dan berseru kepada Tuhan? Itu saja intinya. Saya kira bahwa ketika kita melihat hal-hal yang ketidakadilan seperti pada masa lalu dan terjadi di sekitar kita, kemudian kita yang tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan apa-apa, ketika kita bergerak untuk melawan hal seperti itu, justru kita yang dihantam, kita yang hancur karena melawan ketidakadilan itu. Ketika kita melihat orang korupsi kemudian kita mau memberantasnya, justru kita yang dihancurkan karena mereka punya kekuatan yang lebih besar. Lalu apa kita takut? Memang benar kita takut. Tapi perlu satu keberanian untuk mengungkapkan keadilan, mengungkapkan hal-hal yang baik dan benar. Dan keberanian untuk itu hanya bisa terjadi jika kita berseru kepada Tuhan. Jika kita minta pertolongan Tuhan agar Ia memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan hal-hal yang tidak benar. Perlu keberanian untuk semuanya itu. Mari saudara-saudaraku, kita hempaskan ketidakadilan dan kita perjuangkan keadilan. Kita menghempaskan orang-orang yang berbuat jahat
dan kita tegakkan hal-hal yang baik dan benar. Jangan takut jika kita berada dalam jalan yang benar. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, jadikan kami sebagai alat untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, ketentraman. Kuatkan kami, teguhkan kami, tegarkan kami. Amin.